Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi, masih dalam bab kesabaran, hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 dari Abi Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harithah, dari Abu Zaid, nama beliau Usamah bin Zaid bin Harithah, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi, dan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ibni hibbih, dan putra daripada orang yang dicintai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. Ila akhiril hadis. Nah, sebelum kita membaca isi daripada hadis, kita jelaskan sedikit tentang perawi hadis malam hari ini. Beliau adalah Usamah bin Zaid bin Harithah bin Syarahil bin Abdul Uzza bin Amir bin Nu'man bin Amir bin Abdiwud bin Auf bin Kinanah bin Bakar bin Auf ila akhir. Nasabnya bersambung ke sampai bin Ma'ad bin Adnan. Beliau ini punya julukan Al-Hib Ibnul Hib, orang yang dicintai oleh Nabi, dan abahnya dia, orang tuanya dia juga yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Usamah, abahnya namanya Zaid bin Harithah. Abahnya namanya Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini khodimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melayani, bahkan melebihi daripada keluarganya. Perhatian pelayanannya itu kepada Nabi SAW melebihi perhatian dia kepada keluarganya sendiri. Pernah ada satu kejadian, ketika itu para sahabat sedang berkumpul, maka beliau berkata, "Ushidukum anna Zaidan hadza ibni yarithuni wa arithuh." Para sahabat, kata Nabi SAW, saksikan ya, bahwa Zaid ini abahnya perawi hadis ini ya, Usamah bin Zaid. Perhatikan bahwa Zaid ini adalah putraku. Disebut Nabi putra. Ibni, anakku, putraku. Yarithuni wa arithuh. Kalau Zaid meninggal, maka hartanya saya yang mewarisi. Kalau saya meninggal, maka Zaid mewarisi harta saya. Saking dekatnya Zaid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian orang mengatakan bukan Zaid bin Harithah. Harithah itu kan abahnya tapi disebut Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai datang ya larangan di dalam Al-Quran, melarang bahwa Nabi mengambil anak, begitu ya. Mengambil anak ada larangan di dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ayat Quran turun itu ya. Nabi Muhammad itu bukan ayah daripada sebagian kalian, bukan. Artinya sahabat-sahabat itu. Walakin Rasulullah
Akan tetapi beliau adalah utusan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan hal tersebut. Nah, kembali kepada perawi hadis. Usamah bin Zaid, abahnya kita sudah tahu, Zaid yang diambil anak sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ibunya Usamah bin Zaid ini bernama Ummu Aiman. Ini juga berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu perkataan dari perawi hadis Usamah ini, beliau mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu dahulu di masa hidupnya, ya'khudhuni fayuq'iduni ala fakhidih. Saya diambil sama Nabi, kemudian didudukkan ada di pahanya Nabi. Waktu itu Usamah masih kecil, didudukkan di pangkuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaq'udul Hasan wal Husain ala fakhidihil yusra. Kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang dua, didudukkan di sebelah kiri, paha kirinya Nabi. Kemudian tiga anak ini dirangkul sama Nabi. Usamah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dirangkul tiga-tiganya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi bersabda, Allahumma inni arhamuhuma farhamhuma, wa fi riwayah Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya, didoakan sama Nabi bahwa anak-anak kecil ini saya cinta sayang kepada mereka, maka sayangi mereka ya Allah begitu. Ya. Ada riwayat mengatakan Nabi berdoa, saya cinta kepada anak-anak ini, maka cintai mereka. Ya, cintai mereka ya Allah begitu. Usamah bin Zaid ini ketika terjadi fitnah setelah meninggalnya Nabi SAW, yaitu terbunuhnya Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman dimasuki rumahnya kemudian dibunuh. Ini fitnah luar biasa. Setelah meninggal Sayyidina Utsman bin Affan, Usamah bin Zaid ini melihat, wah ini fitnah ini sudah semakin parah. Sampai pemimpinnya orang-orang beriman Sayyidina Utsman dibunuh di rumahnya sendiri. Maka beliau i'tazalan nas, menjauh daripada manusia. Wis tak kepingin ketemu wong wis. Di rumah begitu, lebih sering duduk di rumah. Ya, takut terkena fitnah. I'tazalah, menyendiri beliau. Setelah jalan beberapa waktu, terjadi fitnah yang berikutnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditikam oleh seseorang. Ya, fitnah yang berikutnya ini, dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa indama qutilal khalifah Ali bin Abi Thalib, tanazala al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib anil khilafah li Muawiyah. Kemudian terjadi juga perpecahan ketika Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ada kelompok yang tidak setuju, ya hampir perang ketika itu. Akhirnya kepemimpinan diserahkan oleh Sayyidina Hasan kepada sahabat yang lain supaya tidak terjadi peperangan begitu antara kaum muslimin. Nah, ini juga fitnah-fitnah yang terjadi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang satu hari beliau kembali atau berpindah kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah berpindah-pindah kota, beliau Usamah bin Zaid ini pada akhirnya kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah, meninggal ada di kota Madinah dan dikubur ada di pekuburan Baqi yang ada di sana. Sebagian ulama menyatakan beliau Usamah bin Zaid ini meninggal meninggal ketika itu pada tahun 54 Hijriah. Ya, 54 Hijriah. Ada yang mengatakan 61 Hijriah. Ala kulli hal, beliau ini punya sebutan khusus daripada sahabat-sahabat yang lain, yaitu beliau adalah hibbun Nabi, anak yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis Nabi pernah bersabda begini, Inna Usamah
la ahabban nasi ilaih. Sesungguhnya Usamah bin Zaid adalah manusia yang paling saya cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la arju ayyakuna min salihikum fastausu bi khaira. Dan saya berharap Usamah ini nanti kalau dewasa, sudah besar, maka dia menjadi kelompok atau tergolong orang-orang solehnya para sahabat. Ini harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat diingatkan fastausu bi khairan. Yang baik ya sama Usamah ya. Ini saya cintai ini, yang baik. Dijaga ini Usamah. Nah, ini pesannya Nabi kepada para sahabat ketika itu. Pernah Sayyidina Umar ibn al-Khattab di satu momen itu, satu kejadian, beliau ketika itu memfardukan atau membagikan pemberian kepada beberapa orang, karena beliau Amirul Mukminin, dibagi-bagi begitu harta. Beliau memberikan kepada putranya, ketika sampai pembagian itu kepada putranya Abdullah bin Umar, diberikan 2.000, ya mungkin 2.000 dinar begitu. Ketika sampai kepada Usamah bin Zaid, perawi hadis ini bukan dikasih 2.000 tapi dikasih 5.000 dinar, bukan 2 kali lipat, lebih lagi. Anaknya ngelihat, loh saya ini putranya Abdullah bin Umar, saya dikasih 2.000. Lah ini Usamah ini bukan siapa-siapa, dikasih 5.000. Tanya, ya Abah, kok ngasih orang lain kok banyak, kok putranya sendiri sedikit? Ya minimal lah sama begitu ya. Maka Sayyidina Umar mengatakan faddaltuhu, dia lebih saya unggulkan daripada yang lain, li'annahu kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka. Karena dulu di masa Nabi hidup itu Nabi lebih cinta kepada Usamah bin Zaid daripada cinta kepada kamu wahai Abdullah, katanya. Ya Abdullah putranya sendiri kayak 2.000, kalau sekarang mungkin dikasih 200 juta begitu ya. Ini Usamah dikasih 500 juta, kok akeh. Ya saya kok sedikit, kata abahnya. Iya, ini lebih dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abuhu ahabba ilaihi min abik, dan abahnya ini Usamah. Siapa abahnya tadi? Zaid bin Harithah ya. Abahnya dia lebih dicintai sama Rasulullah melebihi dari abah kamu ini Umar. Lebih dicintai daripada abah kamu ini Umar bin Khattab ini, kalah sama abahnya dia. Abahnya dia lebih dicintai sama Nabi sampai diambil anak. Ya, sampai Nabi mengatakan kalau saya meninggal Zaid nanti yang mewarisi harta saya. Kalau Zaid meninggal saya yang mewarisi harta. Saking dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang tua atau abahnya Usamah ini. Jadi mereka itu para sahabat ketika melihat segelintir orang itu, perhatiannya Nabi itu lebih kepada mereka, itu bukan apa ya, itu tambah diiri begitu ya, dibenci, bukan. Justru mereka tambah perhatian. Kalau sekarang ada 2 orang ya lebih diperhatikan sama gurunya misalnya, itu yang satu iri. Oh iso iki si enom, si kait belajar, si kait daftar mondok ya, saya sudah 4 tahun 5 tahun, kok guru saya lebih condong kepada ini, begitu kan. Kalau orang-orang dahulu enggak, kalau ada satu orang dicintai sama guru, apalagi dicintai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka itu mengakui begitu, ini orang dicintai sama Rasulullah, enggak mungkin orang biasa ini, pasti ada nilainya ini ada sesuatu ini, maka saya harus memuliakan dia karena dia dicintai dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang dulu itu ngakui begitu ya, ngakui kelebihannya orang lain. Ngakui kelebihan. Kalau sekarang orang ada kelebihan dibenci gitu, enggak disenangi. Kenapa? Karena di atas kita. Enggak seneng. Kalau ada orang di atas kita melebihi kita, lebih ini, lebih itu, enggak seneng. Bahkan mereka berusaha untuk menjatuhkan ya. Mudah-mudahan begini ditungakno sing elek-elek. Nah ini bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Nah, ini yang kita ceritakan tadi perawi hadis Usamah bin Zaid. Beliau pernah cerita, pernah suatu hari putri Nabi yang bernama Zainab
Qala Usama arsalat bintu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Zainab an Abil Asir Rabi. Putri Nabi yang bernama Zainab mengirim utusan untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anak yang masih bayi, anaknya beliau Zainab ini sudah parah begitu, kayaknya mau meninggal. Ya, mau meninggal. Fashhadna, maka Anda hadirlah kemari begitu, disuruh datang sama putrinya. Fa arsala yugri'us salam, maka ternyata Nabi mengirim utusan itu hanya mengirimkan salam kepada putrinya. Kirim salam sama putri saya Zainab. Kemudian katanya Nabi disuruh sabar, gitu ya. Disuruh sabar. Kemudian berharap pahala dari Allah, dari kesabaran tadi itu. Harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan inna lillahi ma akhadh. Allah mau mengambil apapun dari hambanya itu terserah Allah, bebas. Walahu ma a'ta. Allah mau memberikan apapun kepada hamba itu bebas, terserah Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Setiap segala sesuatu itu pasti ada waktunya, waktu tertentu barang tersebut atau makhluk tersebut akan meninggal atau selesai begitu masanya. Walaupun barang-barang yang kita punya itu ada ajalnya. HP ini ada ajalnya. Nek waya rusak sudah kena digawe maneh sudah selesai. Piring lugur ngamuk, bodoh ini anaknya diamui bojone. Ada apa? Sudah takdirnya, sudah selesai ajalnya itu. Mau apa? Beli lagi. Lapor ribut. Gelas lugur ngamuk, sudah. Itu takdirnya Allah. Manusia meninggal, ya yang sabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faltasbir wal tahtasib, yang sabar dapat pahala besar nanti. Ternyata ketika nyampe disuruh balik lagi. Dikirim lagi sama putrinya Zainab sampai sumpah supaya Nabi hadir. Ketika dengar seperti itu, berdiri Nabi ya bersama beberapa sahabat, di antaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang. Ya, beberapa orang begitu ya jalan ke rumahnya Zainab putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai masuk di situ, rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Anak yang sudah mau meninggal tadi itu digendongkan atau diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aq'adahu fi hijrihi, maka ditaruh ada di atas pahanya Rasulullah sambil dipandang. Wa nafasuhu taqaqa, nafasnya itu sudah apa? Sudah keluar suara begitu ya, seperti orang ngorok begitu, sudah mau mati, sudah sakaratul maut ini. Melihat seperti itu, fafadat ainah, air matanya Nabi itu menetes. Maka sahabat melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Ya Rasulullah, ini tangisan apa ini? Ya, tangisan apa? Ya mereka heran. Nabi kok sampai menangis begitu ya. Padahal Nabi itu orang yang paling sabar. Kok iso menangis begitu? Bertanya. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengabarkan kepada Sa'ad bin Ubadah, menjelaskan, beliau mengatakan hadhihi ar-rahmah. Ini yang menetes ini adalah rahmat. Ini adalah ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih, yang mana rahmat ini ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di hati hamba-hambanya. Orang yang Allah kehendaki. Ya, artinya nangis itu bukan tidak terima sama Allah, bukan, tapi rahmat kepada anak yang meninggal ini. Ya tidak tega begitu.
Wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama, dan Allah itu akan merahmati hamba-hamba yang di dalam hatinya ada rahmat kepada yang lain. Kalau dalam hati manusia ada rahmat, ada kasih sayang, seakenan sama yang lain, delok wong ndak mangan atau mangan di pinggir jalan, ya ambek anake cilik mangan di pinggir sampah, ndak tega. Nah, ini di hatinya ada rahmat ini. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di hatinya tidak ada rahmat sama sekali, maka manusia seperti ini tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Delok ana bapak, ibu ambek anak mangan di trotoar sego siji royokan misalnya. Tidak ada rahmat di hatinya. Iku salahe bapake, biyen ndak kerja, ndak sekolah sing bener, yang ini ki hasile. Loh, tidak ada rahmat hatinya. Nah, hati yang seperti ini tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis tak bantu ya, tambah ngilokno ini ya. Nah, dari hadis yang kita baca barusan bisa kita ambil beberapa poin. Setiap ada musibah yang menimpa, Nabi itu mengajarkan, bukan hanya kepada putrinya Zainab, bukan, kepada kita semua, supaya sabar satu, kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan untuk menghadirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ketika sekaratnya seseorang, maka dianjurkan gitu. Oh, misalnya di rumah sebelah ono pengajian, ono tahlil, ada yasinan, ada acara ini itu, kok yang di sini sakaratil maut, mau meninggal, nah dianjurkan untuk ke sebelah. Ustadz, Habib, Yai, minta tolong, ini mau meninggal. Nah, dihadirkan orang-orang soleh ketika ada orang mau meninggal, sebagaimana hadirnya Nabi SAW meninggalnya anak daripada putri Nabi Zainab. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita itu takziah kepada orang, ojo takok kejadian-kejadian itu, jari ini wong tuamu ndase pecah ini itu. Ono video no kirim tak guys status ini. Nah, ini kan orang-orang sekarang kan ribut itu nih ya. Iki wong wis sumpek ditakoki balak-balik. Tonggo iki takok, ya apa jadi ini utuke kececeran. Engko sing kene takok jare ini iki pedhot iki. Akhirnya tambah sumpek orang. Kalau hadir kita itu bela sungkawa ke rumah orang, itu diwasiati yang sabar, mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan orang tuanya masuk surga, mendapatkan begitu wasiat. Yang baik-baik ojo ditakoki. Sing aneh-aneh ya. Padahal bapakmu itu durung wayahe mati ini itu. Tambah ruwet iki ya. Disuruh ridho orangnya. Ya, yang ridho sama takdirnya Allah, begitu, yang sabar. Ya, insya Allah orang tuanya ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah, begitu ya. Jangan ngomong yang lain-lain begitu ketika menghadiri jenazah, doa jenazah itu. Nah, mudah-mudahan dijauhkan daripada segala musibah lahir maupun batin. Mudah-mudahan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan keluarga kita semua, orang-orang yang kita cintai, sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Dan mudah-mudahan jika datang nanti setelah umur yang panjang, datang hari kematian kita, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.